Ketemu lagi di channel Pelangi Biru. Kali ini mau membahas telepati. Sebelum kesana jangan lupa ya memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Emang telepati itu ada 100% ada. Nggak semua orang bisa. Nah, jika kalian mengaku atau mengakui bisa meraga sukma, kalian pasti sudah bisa telepati, karena telepati itu bagian dari meraga sukma. Dia termasuk salah satu indera dia bisa berbicara, bisa mendengar juga, nggak bisa ditinggalkan. Jadi kalau misalkan kalian mengaku bisa meraga sukma, ya kalian bisa melakukan telepati. Telepati itu yang terjadi itu harus satu frekuensi ya, nggak bisa nih, tapi bisa juga sih ada ini lebih tinggi, ini lebih rendah, ini bisa ngomong ke sini, tapi ini hanya mendengar aja, seperti orang yang mendapatkan ilham. Mendengarnya nggak di kuping bro, nggak. Pertama dia ke kontak dulu di hati yang ini, tek ke kontak. Habis itu nggak lama dia mendengar suaranya itu kayak di dalam goa, nggak suara polos begini, suaranya tuh kayak suara di dalam goa. Itu mendengar sampai ke dada nih, itu merasa terenyuh atau apa sih bahasanya ya, begitu. Terus telepati ngomong begini, ya enggak, ngomong dalam hati. Bingung kan? Nah iya, karena nggak semua orang bisa. Jangan-jangan di zaman sekarang ini udah nggak ada yang bisa, tapi telepati itu ada. Tadi udah saya jelasinnya seperti itu ya, semoga jelas nih. Nggak ada yang pernah bahas telepati ya, di sini saya coba bahas deh. Sebenarnya telepati itu bisa dilakukan oleh seorang ibu dan anaknya. Bagaimana tuh bang seorang ibu dan anaknya? Ketika si anak masih di dalam rahim si ibu sama si anak tuh berkomunikasi bro. Coba ada kalian yang punya istri ibu hamil, jadi cobain aja deh, itu berkomunikasi. Itu sebenarnya seharusnya ya bisa, karena si anak memiliki tali pusar yang nyambung. Itu salah satu alat juga tuh, energi lagi, semacam kayak benda atau perantara untuk si ibu dan si anak ini berbicara. Hanya mereka berdua lah yang tahu gimana. Berbeda nih dengan misalkan si ibu yang merasakan, wah anaknya ini lagi perasaan si ibu nggak enak, itu namanya feeling ya, itu beda lagi. Jadi kalau misalkan anak sama si ibu ini bisa melakukan telepati, sebenarnya sampai mereka besar pun bisa, asalkan masih dalam satu frekuensi, masih sama. Cari frekuensinya tuh susah. Sekarang begini, kita mau nyari kemana manusia yang tenang, yang damai. Manusia isinya lah, kalian tahu sendiri zaman sekarang seperti apa. Karena telepati itu semua tuh harus tenang, harus damai, nggak bisa enggak. Terus jiwa nih nggak boleh kotor juga, kayak begitu. Susah deh pokoknya. Jadi kalau misalkan kalian bisa telepati, kalian bisa meraga sukma, kalian bisa telepati. Cuman carilah lawannya, yang bingung kan. Kalau kalian mau komplit pembahasan saya ini, kalian nonton film Dr. Sleep. Sorry ini ya, bukannya promosi, tapi yang dilakukan yang di Dr. Sleep itu memang benar adanya, dimana seseorang anak yang berkelebihan bisa melakukan telepati. Terus dimana ada seseorang yang bisa melakukan meraga sukma. Terus dimana juga ada seseorang anak kecil yang hadir di saat temen yang anak yang spesial yang juga itu lagi disiksa, hadir, dia melihat. Terus ada juga di mana si anak itu melihat apa yang
dilihat si orang tersebut, pokoknya sangat komplit. Saya pernah sekali kayak begitu, teman saya lagi pergi umroh nih ya kan, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba mata saya ini nih, saya begini, tiba-tiba nih mata saya ini melihat kota gitu, tapi kota ini bukan di Indonesia, dan itu jam tujuan dah kalau di sini lah, pokoknya habis isya. Nah habis itu teman saya di grup rame nih, ayo tebak sekarang gue jam berapa. Saya bilang ya elah, gue tadi barusan ngeliat lu tuh di situ habis isya. Langsung diem dia, kicep. Kok lu bisa lihat? Nggak tahu gue apa yang lu lihat. Gue tadi lihat, lu lihat ke kanan kan ada pohon, ada lampu lalu lintas, di situ ada mobil, ada cewek juga di situ. Gue juga lihat, saya bilang gitu. Dia langsung diem tuh. Entahlah, saya nggak tahu ya, entahlah. Oke, sampai ketemu lagi.